Pembahasan kita selanjutnya PSG lawan Liverpool. Yang walaupun skornya 2-0 tapi kayaknya feel-nya kalau nonton pertandingan itu lebih dari itu ya. Iya. Harusnya 6 sih itu kayaknya. Iya, harusnya 6 ya. Makanya kan gue bilang, wah nih Liverpool kejutan nih, apa? Cuma 2-0 kalahnya. Iya kan kalau ngeliat gila itu kan. Bisa 6-0 harusnya mungkin. Zal, sebenarnya pertandingan ini emang PSG yang kuat atau Liverpool yang emang lagi krisis identitas, Zal? Wah, PSG-nya emang kuat banget, siapapun yang main lawan PSG akan kesulitan. Tapi yang kenapa tadi gue pembukaan bilang ini momen gue agak meluntur ke Arne, karena gue menghitung ada momen dalam 1 tahun terakhir Arne tuh menyinggung 16 kali PSG, selalu dia mention. Salah satunya ketika game menjelang lawan Arsenal, dia tanya sama jurnalis, kenapa lu banyak kehilangan momen di musim ini di Premier League? Karena Premier League kata Arne udah terlalu boring, banyak tim ngandelin set piece, dan kalau lu tanya tipe permainan gue kayak apa, gue pengen lawan kayak PSG. Itu tipe game ini, pengen dia katanya begitu. Dikasih ya. Giliran ketemu PSG, Dia nguji pertahanan. kok bisa dia berubah taktik menurut gue? Dia nggak punya reputasi main 3 back. Pelatih Belanda main 3 back tuh jarang, gitu tau. Van Gaal mungkin main Van pakai Gaal 3 back, doang. tapi Arne Slot nggak punya reputasi main 3 back. Dia selalu mention PSG sebanyak 16 kali. Tiba-tiba pas di beneran ketemu, dia ubah taktik untuk pertama kalinya. Dan bagi Liverpool pun ini dalam 9 tahun baru pertama kalinya juga main pakai 3 back. Dia tuh mengusung istilah left right doesn't work, try right. Iya. Tapi mau bagaimana ya? Kalau situasinya lawan PSG sulit, ya untuk bermain bertahan itu bisa make sense. Tapi kalau lu menyinggung soal PSG sebanyak 16 kali dalam waktu 1 tahun, itu menurut gua agak-agak sih. Dan itu makin mengindikasikan kalau dia pun nggak percaya sama taktik yang dia punya. Jadi kalau gue pakai taktik yang biasa gue pakai, gue bisa dibantai nih. Mungkin karir gue bisa selesai lebih cepat. Itu indikasi dan ngalah ngasih statement atau presiden yang buruk sih buat bagi para fans Liverpool yang memperhatikan gimana bisa pelatih justru nyerah sama taktik yang dia punya sendiri demi menghadapi PSG. Itu situasi yang mengkhawatirkan menurut Terakhir gue. kayaknya main 3 back ada Emre Can ya situ ya. Emre Can, belum ada Van Dijk. Belum ada Van Dijk. Tapi itu. sesuai yang udah diomongin sama Rizal tadi bahwa PSG yang kuat. Karena kan pasca Mbappe keluar ini kan banyak yang meragukan PSG juga kan. Walaupun akhirnya mereka bermain lebih kolektif, terus juga mereka lebih balance, terus juga nggak mengandalkan satu pemain, mereka main secara kolektif. Terus juga kalau kita ngomongin soal pemain, kontribusi mereka juga sangat luar biasa, termasuk Desiree Doué dan juga Kvaratskhelia yang bukan cuma soal gol, tapi juga mereka balance untuk bantu defense juga. Nah sebenarnya Mas Aryo, seberapa penting kolektif effort dari taktik Luis Enrique sampai akhirnya bisa membawa PSG? Iya, kan waktu isunya si Mbappe mau diambil Madrid kan dia udah kesel banget sebetulnya kan sebelum kedatangan kepergiannya dia sendiri kan itu kan udah rame juga kan setahun sebelumnya kan dia bilang ini buruan deh kalau lo mau cabut ya manajemen buru-buru karena gue mau setup tim gue nih gue pengen nentuin personel gue siapa aja akan bermain gue akan bermain seperti apa gue akan bermain tanpa Mbappe timnya kan sangat berbeda dan akhirnya betul-betul dibuktiin sama dia gitu kan dengan materi pemain yang mungkin tadinya bukan pemain bintang, tapi sekarang gue rasa levelnya udah masuk pemain-pemain bintang ya. Bangsa Vitinha, João Neves, ya Marquinhos memang udah bintang lah ya. Dia di situ, Nuno Mendes, Hakimi, semua lah, Kvaratskhelia. Dan dia tahu momentumnya kapan tim ini harus mulai menaikkan performance-nya, grafiknya tuh seperti apa. Kvaratskhelia kita lihat di musim lalu. Begitu second half of the season langsung naik semuanya lah, Desiree Doué, Barcola, semua pemain yang mereka mainkan, Mayulu bahkan muncul tiba-tiba dengan kualitas yang sama. Dengan gayanya tersendiri, Lee Kang-in juga bisa memberikan kontribusi. Banyak pemain-pemain yang bisa memberikan kontribusi sesuai yang dibutuhkan oleh Luis Enrique. Dan gaya bermain dia berapa pertandingan loh kehilangan Fabian Ruiz, tapi nggak ngaruh juga kan. Tim ini Zaire Emery bisa gantiin di posisi itu, siapapun yang bermain bareng sama Vitinha dan juga João Neves bisa memainkan skema yang sama gitu. Pencarian posisi, memanfaatkan ruang-ruang sempit, itu kan semuanya eksekusinya luar biasa. Kalau dari gaya bermain mungkin on par ya sama Munchen ya. Kalau Munchen tuh juga gaya mainnya mirip banget, kolektifnya seperti itu, pencarian ruangnya seperti itu, pemanfaatan ruang sempitnya juga mirip banget dan juga eksekusinya juga sangat luar biasa. Jadi pertanyaannya balik lagi, apakah skor 2 cukup untuk bisa membalikkan apa yang diinginkan oleh Arne Slot? Karena Arne Slot kan sebetulnya kalau kita bukan berandai-andai ya, kalau Liverpool main frontal terbuka, apa nggak golnya lebih banyak? Bisa juga kan? Bisa juga. Mungkin dia berpikiran seperti itu. Dia berpikir untuk gue nggak kemasukan banyak. Jadi 2-0, menurut dia itu udah sesuai ekspektasi dia. Kita cuman kalah 0-2, kita berharapkan magic of Anfield gitu ya. Makanya dia mengubah sistem dengan betul-betul menggugurkan tradisinya Liverpool untuk bermain gitu demi skor yang
cuman tipis nih, 0-2. Cukup nggak nih untuk mereka bisa membalikan itu menjadi sebuah kemenangan? Cuman kan kita ngelihat gimana lini belakang mereka, gimana lini tengah menyaringnya, gimana pemanfaatan lini depan. Gue kok ragu ya mereka bisa melakukan itu. Walaupun mungkin step-stepnya udah bener nih si Slot nih. Kita cuma memasukkan 2 nih, kita nggak memasukkan banyak nih. Kita balas lah 3-0 di sana atau at least 2 sama lalu perpanjangan lah. Mungkin harapannya seperti itu. Mampu nggak Slot meramu skemanya itu di Anfield? Tapi tahan dulu Zal, gue tau lu bakal pengen ngomong banyak soal Liverpool. Zal, kita ke Bung Harpa dulu. Bung Harpa, ini kan PSG main sangat disiplin dengan atau tanpa bola. Apakah ini yang membuat mereka lebih siap juara dari era sebelumnya? Balik lagi ya tadi yang sempat lo singgung soal nggak ada Mbappe itu ya. Menurut gua ya itu justru karena nggak ada Mbappe dan nggak ada Messi, mereka jauh lebih kolektif. Kemudian lebih susah dibaca lawan. Kemudian setiap pemain jadi kelihatan kemampuannya. Yang paling gue sorotin tuh Nuno Mendes sama Achraf Hakimi. Berapa kali gue lihat mereka sangat nyaman untuk mengambil keputusan. Kalau dulu kan enggak. Ada Bang Mbappe nih, kasih ke dia. Padahal sebenarnya dia terbuka. Itu kita semua tahu lah gue rasa. Kemudian terkait dengan pertandingan lawan Liverpool, gue jadi agak sedikit beda. Gue agak mendukung Slot sih. Atau garis miring tadi yang dikatakan Mas Aryo. Dia adalah tipikal orang yang mungkin tahu dirinya itu seperti apa. Dia tahu, gue kalau kalah 4-0, belum ke Anfield udah selesai. Kalau 0-2 kalah, mungkin orang masih walaupun ketawanya tadi renyah ya tadi kayak Susane gitu ya. Cuman di hati kecil siapa tahu walaupun kalau kondisi ini terjadi zaman dulu, zamannya masih ada TAA, masih ada sangat sakit. Masih pasif mendukung Liverpool, masih yakin 3-0 masih ada Origi dan lain-lain. Alisson Becker juga dalam top performance segala macam. Itu mungkin kalau sekarang agak susah. Cuman dari segi personalnya si Arne Slot tadi itu mikir, kalau gue main terbuka, gue kalah 4-0. Sebelum di Anfield udah selesai, bukan hanya timnya, dia mungkin udah selesai juga. Sadar diri gitu loh. Nah, dia 0-2 di Anfield ya nggak ada jaminan juga kan. Mungkin dia coba ntar agak sedikit cari gol cepet. Kalau itu terjadi siapa tahu, walaupun kecil kemungkinannya. Kalau ngelihat PSG luar biasa sih. Dan gue jujur bukan berharap, kalaupun PSG yang lolos, kalau ketemu Munchen, menurut gue itu the real final. Itu sih gokil banget. Secara mainnya enak banget lihatnya. Dua-duanya sama-sama menyerang. Dan menurut gue kalau itu skenario itu yang terjadi ya, walaupun Madrid masih punya peluang lah. Berarti bukan Arsenal ya Bang ya? Ya mau juga Arsenal sih kalau bisa. Cuman menurut gua lebih layak sisi kiri yang menang. Mainnya enak banget. Nah itu sih kalau menurut gua mereka sangat layak juara. Dan selalu ini. PSG itu dulu pernah juara champion juga kalau nggak salah ya. Dulu pernah kan ya? Pernah nggak sih sebelumnya? Gue lupa. PSG belum kemarin. Baru ini ya. Artinya kalau dia duduk pertama, yang kedua itu akan lebih mudah. Itu sih rumusnya. Dan mereka sekarang menurut gua dengan segala macam ups and downs ya, ada pemain yang sempat Dembele cedera lah, sempat si Vitinha segala macam, tapi mereka tetap stabil. Menurut gue itu menunjukkan karakteristik dan mental mereka ada di sana. Tapi again ya ketika lu mau juara kadang-kadang dibedakan dengan hal-hal yang kecil. Apa tuh? Ya artinya tiba-tiba ada bikin kesalahan fatal, kartu merah nanti nggak bisa main di final atau apa-apa kan bisa aja. Oke. Tapi menarik tadi sempat di-mention juga sama Bung Harpa soal wingback dari PSG, ada Nuno Mendes dan juga Achraf Hakimi. Kalau lu sendiri Zal ngelihatnya terutama Achraf Hakimi ya sebagai inverted playmaker, perannya di PSG di pertandingan baru gimana? Dua-duanya Edens ya. Ini udah kelihatan dari musim lalu mereka bisa tiba-tiba dapat kebebasan, tiba-tiba ada di kotak penalti. Itu terjadi lawan Liverpool, terjadi lawan Aston Villa. Nuno Mendes dan Achraf Hakimi ngegolin tuh di momen itu. Jadi emang dua wingback yang dapat kebebasan dan mereka bisa bikin situasi berbahaya dari situasi manapun. Tapi ini adalah buah dari sistem yang dipercaya sama Enrique gitu. Dan gue sih lebih menyoroti kayaknya siapapun yang ada di posisi wingback PSG bakal main senyaman itu juga sih, karena dia diberikan kebebasan dan mereka punya teknikal yang sangat bagus. Tapi ini adalah tim PSG dari Ligue 1 yang biasanya kita sebut Liga Petani. Tapi kalau kita lihat rekor pertemuan lawan tim Inggris yang katanya liga terkuat, ini belakangan mereka nggak ada harapannya di leg 1 dan leg 2. Liga Inggris nggak ada harapannya. Kita tarik mundur aja, Liverpool kemarin kena, sebelumnya Spurs kena 2 kali di fase Liga dan juga di pertemuan antara juara Eropa dan juga juara Champion. Abis itu mundur lagi Arsenal 2 leg. Aston Villa 2 leg. Liverpool musim lalu menang di leg 1 tapi leg kedua tetap kalah juga. Tapi permainan bagus. Barusan Chelsea 8 gol.
Chelsea juga kena. Oh, Chelsea benar. Chelsea kena juga 8 yang gol. babak 16 besar terlepas dari hasil di CWC ya, tapi itu menunjukkan betapa jauhnya gap antara liga yang tadinya kita ketawain yaitu PSG. Dulu PSG ketemu siapapun masih bisa kita rasa kayaknya mereka masih goyang nih. Tapi sekarang ketemu tim Inggris manapun, gua rasa mereka punya favorit untuk nyingkirin tim Inggris dan itu menunjukkan betapa seremnya tim Cuman yang dibangun Arsenal yang bisa ngalahin gue. di fase liga menang Arsenal, tapi itu ya fase liganya PSG itu beda. Nah, itu menarik tuh. Iya, yang bisa Ini naik itu PSG pun performance-nya. lawan Spurs cuma menangnya 5-3, kebobolan 3 gol waktu itu di fase liga. Tapi Enrique itu emang bisa membangun tim yang nyentuh peaknya tuh bukan di fase pertama musim, tapi di fase kedua musim, nyentuh prime sama bareng-bareng dan mereka bisa ngegas di akhir. Itu menurut gue salah satu keunikan dari Enrique dan mereka masih favorit. Tapi miracles do happen at Anfield. Dan tadi bicara wingback, emang mereka memang bisa mempertanggungjawabkan kebebasan mereka bermain karena imbang antara offense dan juga defense-nya. Susah loh itu. Kalau kita ngeliat Arnold kan offense-nya kemarin keren, defense-nya berantakan gitu kan. Banyak yang nggak bagus di dua atribut itu, tapi baik Nuno Mendes maupun si Achraf Hakimi itu dua-duanya ketika lo maju luar biasa, bisa ngasih umpan, bisa masuk nembak juga, tapi ketika lo harus defense bisa juga gitu loh, punya speed yang cukup, punya decision making yang pas juga, makanya kenapa mereka betul-betul dipercaya untuk tampil seagresif itu. Iya. Tapi gue mau nambahin sedikit, nambahin deh soal PSG-nya ya, apa yang dia buat sama Enrique, ini sesuatu yang menurut gue fresh banget untuk dilihat sih. Kalau kita lihat Pep Guardiola, dia bisa main atraktif, bisa main bagus, tapi rigid banget. Main di kanan, pemain di kanan, pemain di kiri, main di kiri. Diperkuat sama Henry pernah bilang, gue pernah nyetak gol gara-gara gue geser ke kanan, gue diganti akhirnya. Itu kan artinya mempertahankan sistem banget. Tapi kalau lihat Enrique, back Fluid, bisa ada di muter-muter sayap, kemana-mana. Tapi jadi enak semuanya liatnya. bergeser, Enak semuanya liatnya. bisa punya tanggung jawab, back bisa nyerang bisa jadi back. Nah, itu beda banget. Makanya Pas banget. cocok ketemu Arsenal di final. Semoga begitu, Bang. Saya harap itu ketemu dua tim itu. Enggak, tapi kalau PSG sangat layak. PSG sangat layak. Tapi menurut Bisa lu begitu. better eranya Thea Anderson atau Robertson. Robertson atau sekarang nih Nuno Mendes Hakimi? Kalau dari angka sih menurut gue masih TAA dan Robertson. Itu breakdown segala rekor di Liga Inggris soalnya. Tapi Liga Inggris. Mas Arya, kan. Mas Di Arya. Liga Inggris tapi Iya. di Eropa sekali. Nah. Peringkat 1-2 asis ya. Iya. Dipecahin mereka berdua. 13 sama Itu 12 gokil. luar biasa. Ya, ini pas di era keemasan mereka, mereka juga punya kontribusi yang sama tuh. Offense-nya bagus, defense-nya juga tanpa kompromi juga. Sementara Kerke sekarang begitu, Frimpong juga bingung gitu kan, mau main gaya apa gitu kan. Jadi banyak yang nggak bisa mempertanggungjawabkan agresivitas mereka dari sisi ofensif gitu. By the time mereka harus bertahan, kelimpungan gitu. Barcelona pun mengalami hal yang sama gitu. Ketika mereka maju, begitu defense, Balde kita lihat kayak apa kan, banyak yang keteteran gitu. Madrid juga seperti itu. Banyak yang nggak bisa tampil se-efektif dan juga bertanggung jawab itu lah. Mungkin istilah gue itu ya. Mereka nyerangnya berani maju, tapi lo tanggung jawab ya. Begitu bola hilang lo balik mereka bisa menangin tackle lagi gitu loh. At least ada backupnya lah ya kalau di belakang ya. Tapi